guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Melihat suara Xiaoyan jatuh dan serangan terhadap Xiaoyan oleh seluruh formasi tiba-tiba berakhir. Dewa Iblis Rusa kulitnya berubah drastis dan dia segera membentuk segel dengan tangannya untuk mengontrol formasi dan terus menyerang Xiaoyan. Tetapi formasi tersebut menghilang saat ini. Tidak peduli seberapa berat keinginan Dewa Iblis Rusa untuk memulai kembali formasi, dia tidak akan mematuhi kendalinya sama sekali. Mata anjing, jangan lupa siapa tuanmu yang sebenarnya. Dewa Iblis Rusa meraung, dan mata anjing itu muncul di bahu Xiaoyan. Tuan anjing ini bebas melakukan apa saja dengan nyaman. Jadi siapa tuannya? Segera setelah itu, hanya suara bangga Goyan yang keluar perlahan. Dan pembuluh darah di dahi Dewa Iblis Rusa tiba-tiba muncul ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, kamu mata anjing, jangan jatuh ke tanganku, atau aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan sekarang. Suara marah Dewa Iblis Rusa datang, dan mata anjing itu langsung tidak senang. Mengancamku? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi ini. Goyan dengan dingin mendengus 2 kali, seolah itu tidak ada rasa takut sama sekali berada di bahu Xiaoyan. Saya lihat bahwa susunan pemusnahan teratai darah yang dilemparkan oleh Dewa Iblis Rusa baru saja muncul kembali. Tetapi kali ini tidak dikendalikan oleh Dewa Iblis Rusa, tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh mata anjing. Formasi pemusnahan teratai darah, hancurkan! Suara Goyan keluar, dan formasi teratai darah yang sebelumnya menyelimuti Xiaoyan kini menyelimuti Dewa Iblis Rusa. Sinar merah yang tak terhitung jumlahnya berisi kekuatan penghancur meraung ke arah Dewa Iblis Rusa dalam sekejap. Pada saat berikutnya, jeritan Dewa Iblis Rusa datang dari formasi teratai darah, dan seluruh tubuh benar-benar tertusuk dan daging berterbangan kemana-mana. Ups, tertipu! Xiaoyan memandangi Dewa Iblis Rusa yang berlumuran darah, dan firasat buruk melekat di hatinya. Tiba-tiba, sudut mulut Dewa Iblis Rusa yang berlumuran darah naik sedikit, memperlihatkan tawa dingin. Terdengar suara retakan dari seluruh formasi pemusnahan teratai darah, dan retakan menyebar dengan cepat ke seluruh formasi teratai darah. Detik berikutnya, seluruh formasi pemusnahan teratai darah meledak dengan keras. Rupanya, Dewa Iblis Rusa tadi dengan sengaja memprovokasi Goyan untuk menariknya menyerang. Dan Dewa Iblis Rusa hanyalah pengantar pada saat ini. Seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat, berniat meledakkan dirinya sendiri. Mata Xiaoyan terpaku, dan sosoknya segera melesat ke belakang. Dan kata ajaib langsung muncul, dan Xiaoyan mengambilnya dari ribuan kaki jauhnya. Seluruh ruang di ujung terjauh tiba-tiba mandek, dan kemudian kehampaan itu tampak menyusut, dan suara gemuruh yang dibentuk oleh ledakan itu ditransmisikan pada saat berikutnya. Formasi teratai darah hancur, dan Dewa Iblis Rusa meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan yang dibentuk oleh keduanya sangat kuat. Dalam sekejap, pulau-pulau di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi pupuk yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Pulau-pulau yang tampaknya tersebar ini sebenarnya keberadaannya adalah fondasi dari seluruh formasi. Dan sekarang mereka dihancurkan. Artinya formasi yang ada di sini juga dihancurkan. Goyan, kamu mendapat masalah, gumam Xiaoyan. Goyan terkejut. Aku menggunakan formasi besar untuk memusnahkan orang yang membunuh 1000 pisau. Apakah kamu bodoh? Aku telah memecahkannya untukmu. Jangan terburu-buru dan berterima kasih kepada Tuan Anjing. Goyan mendengus 2 kali, tapi sama seperti selesai berbicara,
tawa suram datang dari jauh. Mata anjing itu segera menyusut dan berlari ke jubah lengan Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Aku selalu mengikuti perintahmu. Aku tidak peduli dengan dendam apapun. Tuan anjing lelah, aku ingin tidur. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya saat mendengar kata-kata itu. Lalu bangkit dari atas kepala katak. Tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan dan segera asap biru keluar dari labu bermata 9 tanpa panggilan Xiaoyan. Terima kasih, kamu membawa aku mundur sedikit lebih jauh, kata Xiaoyan. Kata ajaib itu tertegun dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Ada juga kilatan cahaya di mata binatang itu dan jaraknya ribuan mil. Tempat yang jaraknya 10 kaki sebenarnya dengan patuh menunggu Xiaoyan. Semua pemakan jiwa mendengarkan perintahku. Cepat datang dan bantu kaisar ini bertarung. Sebuah suara dari ujung menyebar ke sekeliling dan seorang anak laki-laki gemuk muncul di pandangan Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Mungkin ini adalah kartu truf asli dari klan Cimi. Dan dia menyebut dirinya kaisar. Mungkin itu harus menjadi bos dari klan pemakan jiwa. Dan ini adalah kaisar pemakan jiwa yang dikatakan Wusan sebelumnya. Namun, saya khawatir klan Cimi ini telah lama kehilangan tubuh dewanya sendiri. Apakah itu dewa iblis rusa atau kaisar pemakan jiwa yang terlihat seperti anak laki-laki sekarang? Mereka semua hanyalah avatar yang diambil olehnya. Mata anjing, saya harus berterima kasih kali ini. Jika tidak, kaisar ini benar-benar tidak dapat menembus formasi ini. Suara keluar dan sudut mulutnya perlahan naik. Mereka yang membunuh 1000 pisau, jangan bilang aku di sini. Gumam Goyan dengan suara rendah. Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 4 atau 5 tahun di ujung sana. Xiaoyan benar-benar merasakan penindasan dalam dirinya. Penindasan semacam ini belum pernah dialami, bahkan oleh Raja Jiwa sebelumnya. Setelah beberapa saat, saya mendengar suara derap di kabut tebal, dan segera saya melihat lusinan sosok di sekitar. Semuanya tidak memiliki pupil dilihat dari nafas mereka. Setidaknya ada 5 kaisar jiwa. Ada lebih dari selusin Raja Jiwa dengan 100.000 jiwa. Dan semuanya berlutut dan setengah berlutut ke arah bocah itu tanpa hormat. Sekarang sulit bagimu untuk terbang, bahkan jika kamu memiliki sayap. Suara anak laki-laki itu terdengar sedikit tidak dewasa. Semua pemakan jiwa, bantu aku membunuh orang ini. Suara anak laki-laki itu keluar, dan selusin sosok bergegas keluar bersama dan mengepung Xiaoyan dari segala arah. Ini pertempuran besar. Klan pemakan jiwa, aku penasaran apakah ini avatar yang kamu ambil? Ekspresi Xiaoyan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia melihat Raja Jiwa di sekitarnya. Xiaoyan bahkan seorang sedikit bersemangat di hatinya. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Singkirkan tiruan dewa asliku. Aku akan membuatmu membayar balas dendam ini, hari ini juga. Mata bocah itu memancarkan permusuhan yang mengerikan. Dan jiwa-jiwa gelap yang di belakangnya melonjak. Dan jumlahnya dari mereka luar biasa. Bahkan mungkin lebih dari 10 juta. Menarik. Pemakan jiwa ini juga aneh. Ia memiliki efek yang sama dengan dewa aslinya. Dewa asli pandai mendapatkan kekuatan dari tubuh. Sementara pemakan jiwa menggunakan sejumlah besar jiwa sebagai tubuhnya sendiri. Yang mana sangat kuat? Xiaoyan bergumam sambil tersenyum, matanya berbinar cerah. Menurut apa yang dikatakan Leji, Xiaoyan dapat memiliki 9 avatar dan seluruh iblis abadi masih jatuh. Jadi dia tidak dapat dihitung sebagai salah satu avatar Xiaoyan. Adapun Kui Jun, Xiaoyan belum merebutnya untuk saat ini. Tapi nyatanya, selama dengan pemikiran di benak Xiaoyan, dia bisa membawa Kui Jun pergi kapan saja. Oleh karena itu,
Kuijun juga bisa dianggap sebagai tiruan dari Xiaoyan. Terlebih lagi, tiruan dari dewa asli yang paling banyak membantu Xiaoyan. Namun nyatanya, Xiaoyan masih memiliki tiruan yang belum pernah muncul. Avatar ini ada di cincin luar angkasa Xiaoyan. Tubuh mandiri di perut bayangan hitam di kekosongan. Di dalam kantong darah seperti embrio, Xiaoyan dapat merasakan bahwa itu sedang dikandung dengan berlalunya waktu. Namun nyatanya, jika Xiaoyan ingin membangunkannya, dia bisa melakukannya kapan saja. Avatar ini berasal dari Taisu. Jadi, kita bisa memanggilnya Avatar Taisu untuk saat ini. Jadi, secara keseluruhan, setelah menyimpan avatar Dewa Iblis, Xiaoyan sebenarnya sekarang memiliki 3 avatar. Melihat anak laki-laki di depannya, mata Xiaoyan bersinar dengan cemerlang. Apakah menurutmu ada kemungkinan aku akan mengambil tiruanmu ini? Tentu saja, aku baru saja mengatakan itu mungkin. Xiaoyan tertawa, dan mata anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar kata-kata itu. Seolah-olah Xiaoyan hanya mengejek, merangsang rasa sakit dari avatar dewa aslinya yang diambil. Di depan klon Cimiku, kamu hanyalah seekor semut yang tidak mencolok. Alasan mengapa avatar dewa asliku diambil olehmu hanyalah keberuntunganmu. Jika bukan karena seseorang membantumu, semut biasa akan berani melakukan khayalan. Anak laki-laki itu berkata dengan dingin. Dikatakan begitu, aku masih berhasil. Meskipun aku hanya seekor semut, bagaimana kamu bisa dikalahkan oleh seekor semut? Anak laki-laki itu segera menjadi pucat. Dia tenggelam dan berkata dengan suara dingin, "Gigi pintar, tidak ada gunanya bagimu dan aku untuk menunda waktu. Formasi telah rusak hari ini dan kamu akan hancur." Tentu saja, saya juga ingin berterima kasih kepada Goyan. Jika bukan karena dia, saya benar-benar tidak akan dapat menembus formasi ini untuk sementara waktu. Aku sedang berbicara denganmu. Goyan, apakah kamu mendengarku? Terima kasih. Xiaoyan berkata dengan keras. Dia berteriak. Mata anjing itu langsung tertuju pada jubah lengan Xiaoyan, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Hahaha, memang ada cara untuk berpura-pura mati. Omong kosong yang cukup. Mengapa kamu berencana untuk mengeroyokku? Xiaoyan berkata lebih dulu, dan anak laki-laki itu mencibir. Aku mendengar bahwa Raja Jiwa mati. Aku khawatir itu salahmu. Di Jurang Kutub, tidak ada yang berani memprovokasi pemakan jiwaku. Hari ini aku akan memberitahumu alasannya. Jangan berpikir kamu memiliki avatar dewa asli bisa tak terkalahkan di dunia. Dunia ini sangat besar, dan itu hanya tubuh yang abadi. Di mata saya, Anda masih semut yang tidak mencolok saat ini. Bocah itu berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian aura yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Para pelahap jiwa mendengarkan perintah dan bergabung untuk mencekik mereka. Setelah kata-kata itu jatuh, lebih dari selusin sosok di sekitar melihat Xiaoyan bersama-sama. Dan ada 5 kaisar jiwa dengan jutaan jiwa, termasuk Raja Jiwa. Hari ini mungkin adalah langkah ketiga dari keabadian kaisar. Xiaoyan telah mengalami kekuatan Raja Jiwa, dan tak perlu dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan sejuta rasa jiwa. 5 Raja Jiwa bergegas keluar, dan mereka memandang Xiaoyan tanpa rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, semua orang bersemangat untuk mencoba. Seolah-olah mereka ingin membuat layanan berjasa di depan kaisar pemakan jiwa. Mereka menyerang Xiaoyan satu demi satu. Yang terkuat dari klan pemakan jiwa bukanlah diri mereka sendiri. Kekuatan nyata berasal dari jumlah jiwa yang agung. Kekuatan yang kuat berkumpul bersama. Kekuatan semacam ini seperti serangan jiwa, tetapi tidak semuanya. Pada saat ini, beberapa jiwa emas keluar dari tubuh 5 kaisar jiwa dan menyelimuti Xiaoyan. Tapi pada saat ini, sebuah cahaya dingin datang berderap dari kehampaan di ujung. Ada ledakan teredam.
Salah satu kaisar jiwa terkejut, dan seteguk darah menyembur keluar. Seperti layang-layang dengan tali putus, lubang darah muncul. Duar-duar! Ada 4 suara berturut-turut, dan 4 kaisar jiwa lainnya belum bereaksi terkejut. Dan anehnya, pada saat ini, 5 kaisar jiwa langsung kehilangan kesadaran. Pemandangan yang tiba-tiba ini segera mengejutkan selusin raja jiwa lainnya yang akan bergerak. Mereka semua melihat pemandangan ini dengan ngeri. 5 raja jiwa yang terkena serangan yang tidak dapat dijelaskan, semuanya tidak bergerak. Hah? Menyembunyikan caranya? Bocah itu mengerutkan kening. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin meraung ke arahnya. Dalam sekejap, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Secara efektif, menghalangi cahaya dingin. Dan ketika cahaya dingin menghilang, peluru batu seperti kristal yang tajam muncul. Bom jiwa! Ini dan hal-hal lain tidak hanya dimiliki oleh dunia luas yang masih sekarat. Mata anak laki-laki itu sedikit tertuju, dan dia menatap Xiaoyan dengan dingin. Tapi ketika kata-katanya baru saja jatuh, sosok Xiaoyan sudah meraung ke arahnya seperti bola meriam. Dan avatar Dewa Asri serta tubuh utama langsung meluncurkan pembentuk kehidupan. Teknik mereka bergabung menjadi satu dan segera meraung ke arah anak laki-laki dengan tinju. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Xiaoyan. Dan selama gelombang jiwa, mereka juga tampak memadat menjadi kepalan yang kuat dan meraung ke arah Xiaoyan. Duar! Dengan keras, tinju Xiaoyan menghancurkan tinju hitam yang dipadatkan oleh jiwa dalam sekejap. Dan sosoknya tidak berhenti sama sekali. Dan dia menginjak ke depan lagi dengan telapak kakinya. 7 langkah mengejutkan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Xiaoyan mengambil 4 langkah berturut-turut tanpa ragu-ragu. Dan hantu besar keluar dari udara dan kemudian meraung ke arah bocah itu. Puluhan juta jiwa mengembun di atas kepalanya dan mereka bentrok dengan 7 langkah yang mengejutkan milik Xiaoyan yang membuat jiwa yang tak terhitung jumlahnya meletus dalam jeritan yang menyedihkan. Dalam waktu singkat, puluhan ribu jiwa terbunuh. Sekarang sepertinya kaulah yang menunda waktu. Kenapa mungkinkah pemakan jiwa yang asli di tubuhmu telah terbangun dan kamu merampoknya dari tubuh ini? Xiaoyan bahkan tersenyum sedikit dan menatap bocah itu dengan serius. Yang terakhir tampak murung, seolah-olah tidak ada yang bisa dia lakukan dari pandangan Xiaoyan. Dan dia bisa dengan akurat menebak situasinya saat ini. Tubuh ini telah dibawa pergi oleh saya. Jika saya ingin mengambilnya kembali, bahkan tidak memikirkannya. Meski begitu, aku masih bisa menggunakan rohku untuk berurusan denganmu. Di bawah ribuan jiwaku, kamu hanyalah semut. Dengan gelombang, jiwa-jiwa gelap menyelimuti, dan jumlah yang sangat besar langsung mengembun menjadi 1000 hantu. Sebesar kaki menutupi langit dan matahari, dan formasinya menakutkan.